Gedabus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama Gungi di UB Bonus Channel. Siang hari ini, pagi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karomah dan barokahnya dan inayahnya kepada kita semua, dan kita selalu mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Dan tetap Gedabus. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan selama ini dan selalu mensupport saya, baik melalui Japri ataupun yang ada di channel ini. Pagi ini seperti biasanya kita membincang di daerah ya, Nganjuk ya. Di Nganjuk saat ini suasana pilkadanya sudah mengerucut tidak seperti kemarin-kemarin. Kalau kemarin sudah masih goyang-goyang, sekarang enggak. Karena apa? Yang paling menjadi sorotan utama kan PDI. Nah, saat ini jagone PDI Kang Marhen incumbent sudah mendapatkan rekom dari DPP PDIP. Kemarin tuh diterima ya. Dan kemarin beliaunya Kang Marhen sama Mas Triadi ke Surabaya. Kemarin hari apa ya? Hari tanggal 20 kemarin ya. Tanggal 20. Semoga saja dengan mendapatkan rekom ini semua penggemar Kang Marhen dan Mas Triandi ataupun calon pemilih ataupun ya pokoknya semuanya akan bisa adem dan semangat gaspol gitu katanya. Karena saat ini jargon yang menarik dari Kang Marhen dan Mas Triandi itu gaspol. Kalau Gus Ipin dan Mas Ausap Pajert itu Nganjuk Digdaya. Kalau Bunda Eta dan Mbak Yuli apa ya? Saya gak betul deh. Saya gak betul gini, kleru gini. Apa ya, lupa saya. Nganjuk apa gitu loh. Cinta Bunda atau rindu Bunda gitu. Seperti itulah. Yang jelas mesti terkait dengan Nganjuk. Baik, sedulur Urip Bonus dimanapun Anda berada yang saya cintai. Keturunnya rekom dari Kang Marhen dari PDIP ini seakan tertutupi atau pamornya kalah sedikit bila dibanding dengan turunnya MK bersama dengan MK terkait dengan pilkada juga. Nah, ini yang menjadi satu daya tarik yang menarik. Karena apa? Ternyata kita di daerah ini juga selalu update dengan berita-berita yang di atas. Ketika di atas perang elit seperti ini, akhirnya efeknya pada pilkada seperti ini. Nah, begitu juga begitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya parpol Gerindra dan Partai Buruh dengan ketentuan nanti saya bacakan. Itu luar biasa gemuruhnya itu. Karena apa? Dampaknya Undang-Undang Pemilu nomor 40 nanti saya bacakan ya. Itu saya akan kontradiksi dengan saat ini sekarang. Karena apa? Dengan adanya MK menurunkan hal ini, tahun ke depan atau sekarang mungkin harga rekom turun drastis, terjun babias. Guyon. Karena siapa tidak tahu untuk mendapatkan rekom dari menjadi bupati atau gubernur itu harganya luar biasa mahalnya. Artinya bukan cuan saja, kalau
kriteria ketentuan partai kan ada kisi-kisinya, ada anjurannya, ada perintah-perintahnya, ada persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar atau calon pencari rekom tersebut. Namun yang tidak kalah menariknya terakhir yaitu itu tadi gak kalah menariknya, betul kan? Nah, dengan adanya turunnya MK ini tahun depan atau mungkin saya sing golek rekom iki, golek rekom mungkin harganya jatuh. Ya ini ada plus minusnya. Plus minusnya tuh gini, plusnya tuh para pemuda atau pemudi atau maksudnya pria dan wanita yang ingin mengabdikan diri ke daerahnya itu over confident, percaya diri bahwa saya bisa karena saya punya kemampuan itu banyak hal, di antaranya kemampuan bertata negara, semuanya majemuk. Nah terakhir ini juga agak sedikit dibanding saat ini. Yo reso jor-joran kayak dinginan kayak nyang-nyangan kayak tuku sapi ya. Partai ya dilarang-larang kayak tuku sapi ya, lele. Jangan emosi dengan saya. Iki sing wong sangajuk pegel kabeh jane ngene iki. Rekom dolarang ngesane sing arep tuku kita. Sing arep tuku ngesane. Niatnya tenang tapi bareng regan larang mundur bro. Saiki mboten ben. Nah, kembali lagi ke rekom yang ada di Kang Marhen. Begitu Kang Marhen itu mendapat rekom dari PDIP itu, wah iyo, apa itu relawannya luar biasa. Saking senengnya, ini sing mangan-mangan pesta-pesta. Kan siang dulu tokoh-tokoh mau sarapan di rumah Jawa. Mana sih? Ini kemana sih? Rasa mikir liar-liar mikir sih. Pokoknya ketua umum di warak. Main ketua umum begini pokoknya. Ya itu, halo sih, tahu. Hitung-hitung rekon Kang Marhen ini masuk. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Oh, ini nanggap jaranan berak. Saking senengnya. Bahkan ada salah satu relawan yang luar biasa. Besok kalau Kang Marhen daftar ke KPU, nekane jaranan sak Nganjuk. Luar biasa. Jadi soben Kang Marhen ke Mas Triandi itu daftar ke KPU itu iringi dengan asli joget-joget. Sip. Salut. Ini paling tidak sudah disampaikan oleh Ketua Umum Rekamdi, yaitu Kang Dasar. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Ketua Umum Rekamdi Kang Dasar Asmara itu sudah mempersiapkan diri bahwa nanti ketika Marhen dan Mas Triandi itu daftar ke KPU harus diiringi dengan jaranan bro. Ayo sing pepijar atau pepadi monggo silakan, sing satu visi ya silakan. Dan ini sah-sah saja, bagus saja, salut saja, karena itu relawan itu luar biasa, berbeda dengan tim ses loh. Relawan, tim ses, apalagi botoh berbeda bro. Nah, relawan itu tulus karena keinginannya mengangkat jagonya. Kalau tim ses atas perintah dari jagonya itu bergerak. Nah, itu karena botoh. Nek botoh orang urus bah jadi bawa yang penting deh tuh totoan. Para botoh dengan juga sudah dipersiapkan oleh salah satu kontestan dari tiga ini. Bos sama menyiapkan, tiga ini sudah menyiapkan
para botoh-botoh, ada yang dari sana, dari sana, dari sana, dari ujung selatan, ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung tengah. Sudah disiapkan oleh salah satu kontestan untuk mempersiapkan botoh. Jadi untuk memperkuat dan kemenangan dia itu boleh botoh caranya. Yang penting strategi ini segala cara ya. Dawuh Kanjeng Nabi ketika melawan para para penjahat-penjahat di zamannya dulu. Ketika perang, pergunakanlah dengan 1.000.000 senjata untuk menang. Di antaranya para kontestan ini juga mempersiapkan para botoh. Botoh tukang totoan loh. Lebih bahaya lebih. Nanti Bawaslu terus aparat polisi waspada saja. Meskipun angel deteksi angel, tapi ya waspada aja lah. Jangan lah kau ngikung. Ngomong pilkada ngomong botoh orang. Baik, sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Seperti yang saya sampaikan tadi, kehadiran rekom dari Kang Marhendo bersamaan dengan turunnya MK, pengabdian MK itu tadi ya, menjadi satu keputusan yang luar biasa. Dan ini juga sempat saya salut dengan warga Nganjuk terutama, pada umumnya seluruh Indonesia lah. Karena apa? Ketika ada kabar dari atas sudah langsung merespon di bawah. Karena ini keputusan dari MK, jadi undang-undang itu tidak boleh kudu dibacakan apa adanya. Jadi mohon maaf waktunya agak lama sedikit nih ya. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Salut. Mahkamah atau MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPR. Asik. Ini saya lansir dari detiknews.com. Jadi saya ngambil dari media yang bener-bener gini. Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU /22 ya, nomor Romawi ya, /20/2004 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora dibacakan dalam sidang di Gedung MK pada Selasa bersamaan dengan turunnya Kang Marin kemarin. Pada Selasa 20 Agustus kemarin. Ya. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Berkali-kali saya sebutkan ya. Ya pasal ini yang menjadi konstitusional, yang menjadi polemik. Ya ini. Lainlah MK menjadi pahlawan bro. Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan sebagian gugatan. Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Saya bacakan karena ini undang-undang, jadi tidak boleh kurang satu pun. Oke? Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, huruf A kecil, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap atau DPT sampai dengan 2 juta jiwa. Parpol atau gabungan parpol tersebut, peserta pemilu tersebut harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Huruf B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% dari provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% dari provinsi tersebut. Huruf D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa
parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan wali kota, ada ketentuan sendiri. Huruf A. Pasalnya tetap, tahu hurufnya artinya. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 200.000 jiwa. Parpol atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. Huruf B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai 500.000 jiwa. Parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tersebut harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai 1 juta jiwa. Parpol atau gabungan parpol tersebut peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. Terakhir, D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 jiwa. Parpol atau gabungan parpol politik tersebut peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. Dengan begitu, sekarang para calon bupati dan wakil bupati yang kemarin sudah jatuh, ada angin segar ini. Ada angin segar bagi, sekali lagi, calon bupati dan wakil bupati yang kemarin sudah down sebelum perang. Artinya jatuh karena tidak memenuhi persyaratan dari yang disampaikan PKPU, yaitu sesuai pasal 40 tadi harus memenuhi 20% dari jumlah kursi yang ada DPR daerah setempat, atau 25% dari suara sah pemilu harus dipenuhi. Ini tidak demikian, sekarang ada perubahan. Jadi sekali lagi, bagi para calon bupati dan wakil bupati yang kemarin durung daftar jatuh karena persyaratan, sekarang tiba saatnya, monggo boleh ini. Seperti yang saya sebutkan, ada banyak, ada gak salah sebut kapena aku untuk sawangan itu dikeroyok. Itu sekelumit putusan pengabulan MK pada partai buruh dan partai gelora yang mengajukan tentang pilkada tersebut. Salut dengan partai buruh dan partai gelora. Meskipun partai gurem, tapi otaknya cemerlang kabeh, mempunyai keberanian untuk mentransferkan keberaniannya, mentransferkan kepandaiannya untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama mungkin yang kedua partai tersebut mungkin berpikir pada tahun ke depan, jadi harus berpikir mengamankan kader-kadernya biar bisa merebut kekuasaan di daerah atau di wilayah seperti inilah. Hebat, luar biasa. Ada satu lagi yang menarik setelah MK dan putusannya kemarin, kita tinggal menunggu keputusan dari turunnya rekom dari partai Golkar dan partai Nasdem dan partai Gerindra. Karena PKB sudah, PD sudah, terus tinggal menunggu tadi ketiga partai tersebut. Kapan ini? Mungkin Golkar saya gurung mungkin. Mergo apa? Dukur saya geger keroyokan ketua pimpinan si geger. Jadi yang daftar melalui partai Golkar, mohon sabar dulu ya, sabar. Paling 1-2 hari, gak mungkin sampai 3 hari atau 4 hari, lebih tanggal 27 nggak mungkin.
Mergo apa ya didesek kan. Desek karo DPD, ayo ndang tolen ngono kira-kira. Begitu juga nanti ada kabar ketika muktamar PKB, ini ada isu-isu yang luar biasa. Karena apa? Kalau nanti ketua umum berganti, berarti aturan ya ganti, bro. Jadi sing saiki oleh rekom gosipin. Kalau kemarin tidurnya, tapi mendengar isu muktamar yang bakal ada perubahan ini, katanya kalau sudah berubah, semua keputusan yang kemarin berubah apa? Iya jal. Jadi gosipinus angker lagi, tapi piye neneng ini. Tunggu muktamar, semoga saja gosipin sesuai harapan kita tetap bisa mendapatkan rekom sesuai yang disampaikan Cak Imin kemarin. DPW PKB sudah mengeluarkan rekomnya. Karena apa? Kalau sudah ada rekom nanti, jadi paling tidak ini sudah 2 kontestan. Ada Kang Marhen dengan Mas Triandi, PDIP kolaborasi dengan Partai Demokrat dan PKS, sudah jumlahnya wakeh luar kota, over kota. Kemudian yang kedua Gus Ipin dari PKB yang nanti berkoalisi dengan Partai Gerindra dan P3. Dua ini antara Gus Ipin dan Kang Marhen sudah jelas bakal melenggang menuju KPU. Mungkin Kang Marhen diiringi jaranan, tapi Gus Ipin diiringi hadroh atau apa ya. Santrinya kan syarat-syarat Gus Ipin ini. Santrinya ngaju syarat-syarat. Dan Bunda Ita dan Mbak Yuli, karena ini dari partai biru dan oranye, ada sedikit kuning, ya mungkin apa ya, ngeband diiringi rock and roll atau apa gitu. Mereka dalam promonya itu Bunda Ita luar biasa dengan lagu-lagunya yang indah-indah, bagus-bagus. Lah mungkin waktu di KP nanti akan diiringi oleh elektron apa ngeband apa guyon biar kata gang. Karena apa? Kalau Kang Marhen dan Mas Triandi hangkler turu ya. Selamat ya. Arep telepon gawan ya aku. Saking ayeme be. Lah kalau Gus Ipin ndengene wae saiki untuk tanginah gitu be. Karena hasil muktamar tanggal 24 nanti sip ya putusannya. Dan yang terakhir Bunda Ita Mugundang Larekom. Biar ada 3 kontestan. Biar dinamika pilkada di Nganjuk ini marwahnya tuh benar-benar demokrasi. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, sampai sekian dulu. Kita akan tetap mengawal proses pilkada dalam di Nganjuk ini dengan ala Urip Bonus Channel. Jangan lupa bahagia bersama UB Channel NKRI harga mati. Salam UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.